nilai dan implementasi pemerintah bagi P3K tahun 2023. Waktu kami persilakan untuk Ibu Rolik Dwi Utari. Monggo silakan untuk pemaparan. Atau suwun Pak Mulyo selaku mentor moderator iki gugup. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Mentor Bapak Selamat Abdul Karim SPDSD, mentor di Pilot 16 Angkatan 54 Kabupaten Pemalang, serta rekan-rekan P3K seperjuangan Angkatan 54 Kabupaten Pemalang. Mohon izin, saya akan memaparkan laporan orientasi P3K, pengenalan nilai etika instansi pemerintah bagi PPPK tahun 2023. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri Bapak Ibu. Nama saya Rolik Dwi Utari SPD. Unit kerja saya di SDN 02 Batu Raksa. Kebetulan saya mengajar kelas 4. Monggo menawi badhe pinarap SD Batu Raksa kalih panggih kula. Monggo Pak, lanjut Pak. Untuk yang pertama, saya akan memaparkan nilai dan etika pemerintah Kabupaten Pemalang. Yang pertama, visi dan misi pemerintah Kabupaten Pemalang. Visi, terwujudnya Kabupaten Pemalang yang adil, makmur, agamis, dan ngangeni. Misi, mewujudkan perasaan, ketentraman, dan ketertiban di masyarakat. Yang kedua, mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Ketiga, mewujudkan pembangunan mental dan karakter masyarakat yang agamis, toleran, dan gotong royong. Yang ketiga, selanjutnya mewujudkan keterpaduan pembangunan pedesaan dan perkotaan, mewujudkan kemandirian ekonomi yang berbasis pada potensi lokal. Yang terakhir, mewujudkan pembangunan infrastruktur yang kuat dan berkesinambungan. Selanjutnya, nilai dan etika SD Negeri 02 Batu Raksa. Visi, unggul dalam prestasi, santun dalam mengerti. Misinya, mengoptimalkan profesional personal, mengoptimalkan KPM, mewujudkan tatanan dan iklim sosial budaya, mengoptimalkan disiplin, memanfaatkan media, dan membangun kerjasama. Selanjutnya, manajemen kepegawaian dan penilaian kinerja PPPK. Manajemen PPPK meliputi menetapkan kebutuhan, pengadaan, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, pengembangan kompetensi, pemberian penghargaan, disiplin, pemutusan hubungan perjanjian kerja, dan perlindungan. Manajemen tupoksi P3K di SDN 02 Batu Raksa. Tugas pokok P3K guru adalah yang pertama, mendidik, yang kedua, mengajar, yang ketiga, membimbing, yang keempat, mengarahkan, kelima, menilai, dan yang keenam, mengevaluasi peserta didik. Selanjutnya, rencana kerja P3K, rencana hasil kerja pimpinan kepala dinas atau unit kerja mandiri. Yang pertama, meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menempuh pendidikan pada jenjang PAUD dan pendidikan dasar, pengelolaan anggaran SD Negeri 02 Batu Raksa yang optimal, terlaksananya pokok manajerial, pengembangan kewirausahaan, dan supervisi kepada guru dan tenaga pendidikan. Terlaksananya direktif pimpinan yang sesuai dengan sasaran kinerja organisasi, perjanjian kontrak,
tugas pokok jabatan kepala sekolah. Rekan-rekan, di sini saya akan memaparkan rencana kerja P3K Mandiri untuk 5 tahun ke depan sesuai kontrak P3K. Tahun pertama, saya akan meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa dalam perkalian menggunakan tenaga bakar. Bakar di sini bukan bakar perasaan, Bapak Ibu, tapi bakar perkalian. Untuk tahun yang kedua, akan menyusun RPP dengan acuan prota, promes, dan sekaligus. Untuk tahun ketiga, menyusun RAPB yang sesuai materi dengan menggunakan Canva. Tahun keempat, meningkatkan motivasi siswa dalam membaca. Dan tahun kelima, akan melaksanakan kegiatan Jumat bersih di sekolah. Kegiatan Jumat bersih di sekolah, saya ingin mengembangkan membuat ekobrik. Selanjutnya, rencana kerja P3K Mandiri tahun kontrak pertama. Sebelum memulai kegiatan meningkatkan motivasi hasil belajar siswa dalam pembelajaran matematika, terlebih dahulu saya berkonsultasi dengan Bapak Mentor, kemudian diberi arahan dan masukan. Kegiatannya meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa dalam pembelajaran matematika. Ada materi perhitungan perkalian bilangan cacat dengan tenaga bakar atau batang perkalian. Sebelumnya Bu Sriati juga sudah menyampaikan materi yang sama, perkalian, tapi dengan metode yang berbeda. Kalau Bu Sriati menggunakan metodenya bernyanyi ya Bu. Kalau saya inginnya baper terus, ya, bukan baper sama pacarnya atau lawan jenis, tapi bapernya pakai alat peraga batang perkalian. Adapun tahap kegiatan ketika saya menyiapkan kegiatan, yang pertama menyediakan alat dan bahan peraga bakar, yang kedua membuat batang perkalian dengan kertas HVS, yang ketiga memperagakan penggunaan peraga bakar pada pembelajaran, yang keempat mengimplementasi peraga secara berkesinambungan. Di tahapan kegiatan nanti muncul output atau hasil kegiatan dan tahapan. Untuk menyediakan alat dan bahan peraga, output yang dihasilkan menggunakan kertas HVS sebagai bahan utama peraga. Kemudian membuat batang perkalian dengan kertas HVS, itu output yang dihasilkan alat peraga bakar menarik perhatian siswa. Kemudian yang ketiga, memperagakan penggunaan peraga bakar pada pembelajaran, output yang dihasilkan siswa sangat antusias dan senang belajar perkalian menggunakan alat peraga bakar. Kemudian yang terakhir, yang mengimplementasi peraga secara berkesinambungan, output yang dihasilkan terlaksananya pembuatan peraga untuk pembelajaran yang memotivasi dan meningkatkan hasil belajar siswa. Sedikit menjelaskan apa itu alat peraga bakar, Bapak Ibu. Alat peraga bakar atau batang perkalian ini telah terbukti dapat digunakan untuk membantu menanamkan konsep matematika, meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa pada perhitungan perkalian. Karena dengan alat ini siswa akan lebih terpacu dalam melakukan perhitungan dibandingkan dengan tanpa menggunakan alat peraga. Penggunaan alat peraga bakar yang digunakan terinspirasi dari alat peraga tulang Napier yang diciptakan oleh John Napier pada tahun 1967. Sedangkan saya menggunakan batang perkalian menggunakan kertas HVS yang angka-angkanya dicetak dengan printer sehingga terlihat lebih rapi dan indah dalam penulisannya serta saya laminating agar awet saat digunakan. Cara kerja alat batang perkalian sangat sederhana Bapak Ibu, hanya dengan fokus melihat bilangan yang akan dikalikan kemudian menjumlahkan diagonalnya. Batang perkalian terdiri atas 10 kotak. Kotak paling atas menunjukkan sebuah bilangan dasar. Kotak selanjutnya berturut-turut merupakan hasil perkalian bilangan dasar dengan bilangan 1 hingga 9 di mana sakloknya diletakkan di bagian bawah diagonal, sedangkan bagian bawah diletakkan di bagian atas diagonal. Mohon maaf, ini contoh alat peraganya tertinggal di rumah, nanti buku nggak keburu mau ambil terlambat.
Kemudian selanjutnya dengan cara kerja yang sangat sederhana ini, siswa dengan mudah dan cepat menghitung hasil dari perkalian bilangan-bilangan besar sekalipun. Nah, penerapan nilai-nilai berakhlak yang pertama ada akuntabilitas, melaksanakan pembuatan dengan penuh tanggung jawab. Etika publik, memberi arahan dengan menggunakan bahasa yang sopan. Kemudian harmonis, memperagakan alat peraga dengan siswa secara harmonis dan kerjasama. Kemudian yang terakhir, berorientasi pelayanan, membimbing siswa dengan ramah saat penggunaan peraga baper atau barang perkalian. Kesimpulan dalam melakukan orientasi, banyak pelajaran dan arahan serta motivasi yang kami dapatkan setelah mengikuti kegiatan orientasi. Semoga pembelajaran yang kami dapat menjadikan penyemangat saat kami melaksanakan tugas di instansi kami. Kami mengucapkan terima kasih kepada penyelenggara kegiatan orientasi yang telah memberikan motivasi serta bekal yang sangat bermanfaat bagi kami dan rekan-rekan P3K Kabupaten Pemalang. Semoga dengan diadakannya kegiatan orientasi ini, kami dan rekan-rekan P3K mampu berkontribusi dalam perubahan baru terhadap kemajuan di bidang pendidikan era revolusi industri khususnya di Kabupaten Pemalang. Demikian Bapak Ibu pemaparan orientasi dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangannya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Bu Roni atas pemaparan. Kami serahkan barangkali ada pertanyaan dari Bapak Ibu. Monggo. Terima kasih waktunya. Di sini saya akan bertanya tentang apa yang menjadi hambatan anak dalam belajar perkalian. Terima kasih. Terima kasih Bu Mina atas pertanyaannya. Mohon izin Bapak Mentor untuk menjawab. Hambatan yang saya temui Bu selama mengajar perkalian terutama di kelas 4. Yang pertama Bu, anak sangat kesulitan Bu memahami konsep perkalian. Terus yang kedua, anak kesulitan belajar menghafal perkalian. Yang ketiga yang saya temui itu antara guru dan siswa itu kurang pendekatan. Hambatan yang keempat adalah itu. Hambatan yang keempat itu seringkali guru itu dalam melaksanakan pembelajaran itu kurang menarik Bu. Nggak ada alat peraga. Kurang menarik kan? Yang terakhir Bu, ada hambatan yang terakhir ini selain guru dan siswa Bu, hambatannya ada pada keluarga Bu, terutama orang tua ya di rumah. Kurangnya perhatian orang tua dan keluarga terhadap kebiasaan belajar anak di rumah. Demikian Bu jawaban dari saya. Tanggapan dari Bapak Mentor, kami persilakan hasil dari pemaparan. Oke. Pemaparan dari Ibu Ronik ya. Ronik, panggilannya apa Bu Ronik? Ronik Mawon. Berarti boleh panggil Mawon. Ronik itu daun, nik unik. Itu terbentuk dari daun yang unik. Bapak Ibu peserta P3K peserta seminar orientasi, memang yang namanya pelajaran matematika itu pelajaran yang momok ya. Dari SD, SMP sampai SMA itu kalau kata matematika itu ya pikirannya karena sudah tertanam bahwa matematika itu sulit. Padahal kalau kita pelajari dengan sungguh-sungguh itu tidak ada barang matematika yang sulit, tapi justru matematika yang menarik. Oleh karena itu memang tepat Bu Roni memaparkan masalah bagaimana cara menarik siswanya
untuk mempelajari suatu perkalian dengan alat peraga yang namanya baper. Jadi saya bingung baper itu apa? Bakang perkalian namanya ibu yang kalau bicara masalah bakang itu suka. Nah, jadi tepat sekali ya, di tahun pertama mencoba untuk menggugah minat siswa untuk belajar matematika tentang perkalian yang tidak membosankan. Adalah perkalian itu umumnya kalau biasa itu dengan hafalan 1 kali 1 2 1 kali 1 1 3 dan sebagainya ya, seperti orang melakukan suatu apa sih, melakukan apa tuh setiap pagi. Sebenarnya itu hal yang kadang-kadang mudah hilang, tapi kalau dengan alat peraga yang menarik akan membekas di siswa. Saya dulu waktu mengajar kelas 6 itu kalau menghafalkan rumus terutama bidang data itu menggunakan nyanyian saat itu yang terkenal apa saya buat untuk ganti akhirnya, dan itu berhasil. Jadi terima kasih Bu Ronik paparannya masalah perkalian dengan menggunakan alat peraga, dan siswa tertarik tentu saja akan menghasilkan suatu nilai yang bagus bagi anak, dan tidak ada lagi kata momok bagi anak tentang matematika, apalagi wal khususon perkalian. Oke, di tahun pertama mencoba untuk perkalian menggunakan baper, dan saya ucapkan terima kasih, sukses selalu ya, selamat, dan mudah-mudahan di tahun 23 45 juga lebih berhasil. Terima kasih. Terima kasih atas tanggapannya Pak Mentor, semoga bermanfaat kepada peserta, dan kita akhiri seminar orientasi pengenalan nilai dan etika instansi. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.